Baca doa Rasulullah ini saat Anda panik, ditagih hutang tapi tak punya uang untuk bayar. Cukup baca doa Rasulullah ini, doa bebas hutang dan doa bebas tekanan penagih hutang. Karena doa Rasulullah sudah banyak yang mengamalkan dan terbukti ampuh. Untuk lebih paham, simak hingga selesainya video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Pemirsa sahabat beriman ragam aswaja yang selalu dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan kasiron, tetap setia untuk menyimak di channel ini. Semoga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, umur yang barokah, murah rezekinya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Umat Islam bisa mengamalkan doa bebas hutang dan bebas tekanan penagih hutang bila mana mau mengamalkan doa Rasulullah ini agar diberi jalan keluar rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya seseorang terpaksa berhutang karena kebutuhan yang mendesak. Sebagai solusi mengatasinya, walaupun sadar bahwa ini menjadi beban berat bagi yang berhutang, beban yang harus dibayarkan, diselesaikan segera di dunia, kalau tidak menjadi beban di akhirat bagi orang tersebut. Sebagaimana dikatakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nyawa orang mukmin itu tergantung pada utangnya sampai dibayar terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Maksud hadis tersebut ialah orang yang telah meninggal dunia dapat terhalang untuk masuk surga jika tidak berniat membayar utang ketika di dunia, padahal dia mampu membayarnya. Sedih rasanya kalau mendengar saudara atau teman sedang terlilit hutang yang semula sedikit karena ada bunganya sehingga menjadi bukit berbunga. Cara instannya membayar hutang, tak kalah gak ada uang ya pastinya pinjam dengan orang yang lain lagi. Kalau sudah berada di posisi ini, Anda pastinya merasa sedih, jiwa tertekan dan takut dengan penagih yang datang tiap hari dengan segala ancamannya. Takut juga terbongkar aib hutang ini dengan tetangga kiri dan kanan. Tidak ada alasan lagi untuk berkelit karena sudah mentok gak ada uang sama sekali. Apa yang Anda lakukan kalau sudah di posisi seperti ini? Sulit, rumit, serta terjepit. Saya hanya ingin mengajak Anda semua mendekat, lebih dekat lagi kepada Allah sebagai satu-satunya penolong di saat genting seperti ini. Mulai detik ini Anda harus berprasangka baik kepada Allah dan harus yakin bahwa Allah segala menolongmu saat ini. Dengan begitu Allah langsung kontan memberikan pertolongan kepada hamba pilihannya ketika menghadapi situasi yang rumit dan perlu segera ditolong dengan cukup membaca doa ini. Inilah doa tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar kaum Babilonia, yang mana apinya tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim karena apinya menjadi dingin. Dan doa pendek ini juga sudah dipraktekkan langsung dan diajarkan Rasulullah ketika situasi sulit, terhimpit dan kejepit. Ketika kaum Quraisy pimpinan Abu Sofyan mau mengepung dan menyerang Nabi Muhammad SAW, sehingga kaum Quraisy ketika itu malah ketakutan, tidak berani menyerang Rasulullah. Nah, ini atas barokah dari doa yang dibaca Rasulullah itu tadi.
Jadi Rasulullah maupun Nabi Ibrahim sama-sama membaca doa yang diajarkan oleh Allah. Begini lafal doa tawakalnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya ulangi, hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami. Doa tawakal yang dibaca Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini terekam di firman Allah di surat Ali Imran ayat 173. Bacaan zikir ini meskipun pendek tetapi memiliki makna mendalam atas bentuk kedekatan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang maha segalanya. Dengan membaca kalimat zikir ini berarti kita sebagai manusia menyerahkan segenap jiwa raga kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baiknya pelindung dan penolong bagi hambanya. Doa ini dibaca dengan tenang karena tidak lebih dari 5 menit. Bersama dengan doa yang lain Anda sudah selesai membacanya. Yang pertama, Anda harus membaca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dibaca setiap selesai sholat 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sewaktu mencapai hitungan yang ke-100, tambahin bacaannya menjadi secara lengkapnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Kemudian dilanjutkan membaca yang kedua, yang nomor 2, doa perlindungan dari lilitan dan penagih hutang. Doa ini pernah diajarkan Rasulullah SAW langsung kepada sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili. Tak kalah sudah gelisah hidup dan ibadahnya sudah kacau terkait dengan terlilit hutang yang tak kunjung bisa dibayarkan. Setelah mendapatkan doa ini dari Rasulullah, Abu Umamah Al-Bahili mengamalkan secara rutin terus-menerus tiap hari tanpa terputus. Akhirnya pada waktunya lunaslah hutangnya dan tenanglah dari penagih-penagih hutangnya waktu itu. Ini bacaannya. Jadi sebelum membaca ini tolong dibaca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca cukup 1 kali. Selanjutnya membaca doa perlindungan lilitan hutang dan penagih hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukli wa a'udzubika min qalabatid daini wa khairi rijal wa a'udzubika min qalabatid daini wa khairi rijal wa a'udzubika min qalabatid daini wa khairi rijal. Jadi secara keseluruhan ini dibaca 3 kali. Pada waktu kalimat wa a'udzubika min qalabatid daini wa khairi rijal ini dibaca juga 3 kali. Jadi totalnya 3 kali, wa khairi rijalnya itu 9 kali, yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Jadi wa'udzubika min qalabatid daini wa khairi rijal ini yang artinya aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Penekanan di kalimat ini, semoga Allah memberikan ijabah dengan kita istiqomah membaca ini, sehingga para debt collector atau pemilik uang yang mempunyai uang yang kita pinjam itu dia tidak kasar lagi kepada kita, tapi ngomongnya ya biasa saja, tidak menyakitkan hati, ya kan, supaya kita lebih mudah untuk berikhtiar, tidak mendapatkan tekanan untuk bisa membayar kembali. Tapi dengan catatan doa ini dibaca dengan rutin, jadi supaya pemirsa paham.
Kemudian ditutup dengan membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya gini, apakah doaku akan dikabulkan? Jawabnya pasti, karena sudah janji Allah mengabulkan doa dari hambanya tak kala hambanya meminta dengan penuh ikhlas dan berprasangka baik kepadanya. Demikian penjelasan terkait kepanikan Anda tak kala ditagih hutang, tidak ada uang yang bisa dibayarkan. Semoga setelah menyimak video ini Anda dan kita semua menjadi paham dan bisa diamalkan rutin dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah aksana jasa wa jasallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.